Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam program pembacaan Alkitab kita, Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26. Kita akan membaca ayat 12 sampai dengan 23. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam segala kesederhanaan kami untuk kami boleh membaca bagian-bagian kitab suci kami, dan biarlah seturut dengan kemurahan-Mu, kehidupan kami pun dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan penugasan dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, pada tengah hari ya Raja, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Aram, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu. Namun aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Namun dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan ini tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa Dialah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita mendapati ya Paulus sedang memberikan satu buah penjelasan ketika Agripa ingin menjelaskan dari dia, dan Agripa itu perlu untuk mendapatkan penjelasan dari Paulus supaya ketika Paulus nanti naik banding ke Roma, naik banding kepada pengadilan Kaisar, dia bisa mendapatkan satu buah surat rekomendasi. Karena Festus bingung kasusnya Paulus itu sebetulnya adalah kasus apa, dan maka Paulus pun menjelaskan. Dan sekali lagi saudara, kita dalam bagian ini mendengarkan lagi-lagi penjelasan tentang pertobatan Paulus. Namun saudara, ada satu buah unsur penting ya yang kita lihat di dalam ceritanya kali ini saudara. Saudara mengingat-ingat sekali lagi, ini bukan sekedar cerita pertobatan Paulus. Sebelumnya kita sudah mendapatkannya di dalam pasal 9, tapi ini ada satu buah cerita pertobatan di dalam satu buah setting peradilan. Jadi Paulus sedang diadili saudara. Dia sedang diadili dan sedang akan dibawa kepada pengadilan Kaisar karena dia dituduh melakukan satu buah kesalahan. Jadi ada satu buah setting peradilan dan dia adalah terdakwanya. Ya, dia dianggap sebagai orang yang mungkin akan dipersalahkan. Dia adalah terdakwanya di dalam satu buah setting pengadilan, saudara. Dan di dalam setting ini, saudara, ketika Paulus menceritakan pertobatannya, dia menambahkan satu buah unsur di dalam cerita pertobatan yang di dalam bagian sebelumnya itu belum ada, saudara. Di dalam versi LAITB lama, saudara ya, kita mendapatkan terjemahan yang lebih literal, saudara, yang mungkin sedikit sulit untuk kita mengerti. Tapi dalam TB2 kita mendapatkan penjelasannya, saudara, secara sangat tepat, saudara, yaitu bahwa Paulus itu sudah menendang ke galah rangsang. Tuhan mengatakan bahwa sulit bagimu, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi di dalam TB2 ya, kita mendapatkan satu buah penjelasan yang lebih jelas. Dikatakan sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu. Ya, itu artinya sudah menendang ke galah rangsang itu artinya apa? Menendang ke galah rangsang itu artinya adalah melakukan sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan, yang hampir tidak mungkin dilakukan. Dia seperti kayak mau melawan untuk arus yang harusnya menggerakkan dia, begitu sudah. Maka dikatakan sangat sukar bagimu. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang, atau dalam versinya TB2 dikatakan sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu. Nah, saudara, kita mengingat ya, ini settingnya adalah peradilan. Settingnya adalah peradilan dan Paulus itu dianggap sebagai yang bersalah. Dan sekarang sudah ketika Paulus menceritakan tentang pertobatannya, dia mengatakan bahwa saya itu dulu adalah penganiaya jemaat.
Orang-orang Kristen, orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan Yesus dan lain sebagainya adalah orang-orang yang saya anggap bersalah dan saya menangkap mereka. Saya bahkan menyetujui, saya vote untuk pembunuhan mereka. Saya itu kadang-kadang bahkan menyuruh mereka untuk menghujat Tuhannya. Di dalam bagian sebelumnya kita mendapati itu sudah. Dan sekarang sudah di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Paulus itu mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan dia mengatakan bahwa kamu sedang menendang ke galah rangsang. Maka sudah kita melihat ada semacam kayak pembalikan ya. Di dalam satu buah setting peradilan, Paulus dianggap sebagai terdakwa. Tetapi Paulus menceritakan bahwa ketika dia menganiaya orang Kristen, dan sekarang posisinya dia sebagai orang Kristen sudah. Ketika dia menganiaya orang Kristen, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sedang menendang ke galah rangsang. Kamu sedang menentang dia yang berkuasa atas kamu. Kamu sedang menentang dia, figur yang paling berkuasa, sehingga kamu itu tidak mungkin menang, sudah. Maka sudah, kali ini sudah kita seperti kayak mendapatkan bayang-bayang ya, semacam kayak tusukan yang kecil tapi jelas, yaitu bahwa mereka yang saat ini sedang menentang Paulus, mereka juga sama seperti Paulus dahulu, yaitu apa? Menendang ke galah rangsang, menentang sesuatu di mana mereka itu tidak mungkin menang. Maka di dalam bagian penjelasan pertobatan ini Paulus bukan sekedar recalling the story. Dulu saya begini, dan karena dia sangat terpesona dengan pengalamannya dia yang dulu itu, maka dia ulang-ulang terus pengalamannya dia. Tidak, saudara. Lukas kali ini memasukkan dengan menambahkan satu buah unsur yang sangat penting, yaitu bahwa mereka yang menentang Yesus Kristus, mereka yang menentang agenda Yesus Kristus, mereka itu sedang menentang dia yang berkuasa atasnya, sehingga tidak mungkin menang. Mau bagaimanapun juga, mau kekuatan siapapun juga. Dan ini Paulus ini ngomong seperti ini sudah di hadapan Agripa loh. Dia ngomong seperti ini di hadapan Agripa, di hadapan Festus. Dia ngomong seperti ini karena dia akan diperhadapkan kepada Kaisar. Tapi dia bersaksi dengan jelas ya, bahwa sebetulnya yang sedang ditentang oleh Paulus pada waktu itu adalah siapa? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Gak mungkin menang punya. Dan sekarang sudah Paulus ketika sedang berjalan di dalam jalannya Yesus ditentang oleh mereka. Maka mereka sekali lagi juga sama, tidak mungkin menang punya, sudah. Lalu Paulus menjelaskan selanjutnya ya. Tuhan Yesus berkata, bangun, berdiri, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan ku perlihatkan kepadamu nanti. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah saudara, di dalam bagian ini Paulus sekali lagi menjelaskan ya, bahwa dari mula-mula Tuhan Allah itu suruh saya, tetapkan saya untuk menjadi terang bagi para Gentiles, untuk membuat dunia luar sana yang dipenuhi dengan kegelapan itu untuk menjadi terang, untuk membawa terang kepada mereka. Saudara, orang-orang Yahudi itu punya asumsi bahwa orang-orang Gentiles itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Itu asumsi, saudara. Bukan berarti kalau kita tanya kepada orang Yahudi, jadi kamu tidak berdosa ya? Jadi tidak ada kegelapan dalam dirimu ya? Ya tidak begitu, saudara. Bukan berarti bahwa di dalam doktrin manusianya mereka percaya bahwa mereka adalah manusia suci yang tanpa berdosa. Ya tidak begitu, saudara. Tetapi kalau kita mau mengidentifikasi umat manusia, maka orang Yahudi itu disebut sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, umat yang dikuduskan, imamat yang rajani. Bukan berarti spotless ya, spotless, suci, sepenuhnya tidak bersalah ya, bukan. Tetapi mereka itu kategori utamanya mereka adalah umat Allah. Sementara Gentiles adalah orang-orang yang berada di bawah kuasa kegelapan. Namun saudara, di dalam pengharapannya mereka sudah sebetulnya ya, kalau kita mau konsisten ya, dalam pengharapan mereka adalah bahwa Gentiles itu suatu hari nanti juga akan bertobat, saudara. Karena dunianya Allah bukan cuma Yahudi loh. Dunianya Allah adalah seluruh dunia. Allah memanggil orang Yahudi supaya menjadi terang bagi seluruh dunia. Maka sekarang Paulus sedang menjalankan track itu. Tuhan Allah dari mula-mula itu sudah punya rancangan bahwa dia akan menyelamatkan dunia. Dia akan memanggil orang Yahudi dan terang dari orang Yahudi ini akan sampai kepada semua bangsa. Ketika hal itu tidak disetujui oleh Paulus, maka Tuhan Yesus mengatakan kamu menendang ke galah rangsang. Kamu sedang menentang apa yang dirancangkan sendiri oleh Tuhan. Gak mungkin menang punya. Injil akan sampai ke ujung bumi anyway, gitu ya. Dunia ini akan mendapatkan penyelamatan anyway, begitu ya. Akan tetap mendapatkan penyelamatan pula. Kalau engkau itu menentang, ya maka engkau sedang menentang kekuatan yang sangat besar, yang mana kamu tidak mungkin menang punya. Dan sekarang sudah Paulus juga seperti kayak menyatakan itu di hadapan Agripa. Maka sekarang saya memilih untuk tidak lagi menendang ke galah rangsang, tidak lagi menentang kuasa yang menguasai saya. Saya akan berjalan ikut saja. Maka dia mengatakan terhadap penglihatan itu saya tidak pernah lalaikan ya Tuhan. Ya, dia mengatakan ya. Sebab itu ya Raja Agripa, terhadap penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Sebab itu sekarang aku tidak pernah tidak taat. Sementara tadinya di dalam kata-katanya Tuhan Yesus menentang dia yang berkuasa atasmu.
Tadinya dia menentang, sekarang dia memilih untuk taat ya. Di dalam jalan ketaatannya itu, maka sekarang dia beritakan Injil kepada Gentiles, kepada bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain itu oleh imannya akan memperoleh pengampunan dosa. Paulus tidak sedang mengatakan bahwa Gentiles sama Yahudi yo sama saja lah. Orang Yahudi sama orang non-Yahudi yo sama saja, persis lah. Semuanya orang berdosa, all level. Enggak, saudara. Memang ada argumentasi seperti itu misalkan di dalam surat Roma, saudara. Tapi di dalam pandangan yang lebih normal lah, saudara. Dalam pandangan yang lebih normal, tidak di dalam doktrin manusia yang dosa, saudara. Dalam pandangan yang lebih normal, di dalam satu buah setting historis yang jelas, Paulus juga mengakui dengan jelas itu adanya demarkasi antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Yahudi itu siapa? Umat Allah, umat pilihan Allah yang dipercayakan janji Allah, yang percaya kepada janji yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang, kepada 12 suku Israel, itu adalah orang Yahudi. Sementara Gentiles adalah siapa? Gentiles adalah mereka yang hidup di dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala, mereka itu menundukkan diri kepada dewa-dewa asing. Ini adalah Gentiles, orang-orang yang berada dalam kegelapan. Paulus tidak menyangkali hal itu. Tetapi saudara, Paulus mengatakan bahwa memang dari mula-mula panggilan kita adalah dari umat pilihan Allah pergi kepada Gentiles, supaya mereka oleh imannya mendapatkan pengampunan dosa. Pertobatan, pengampunan dosa. Artinya apa? Artinya yes, mereka orang berdosa. Mereka adalah orang berdosa. Gentiles itu bukannya sama-sama saja dengan orang Yahudi. Biasanya saudara, sebutan-sebutan khasnya orang Yahudi itu bukan dasar kamu orang berdosa. Bukan begitu saudara. Sebutan orang Yahudi, memang kalau ada orang Yahudi yang berdosa, ya mereka itu berdosa. Tapi sebutan mereka itu bukan terutama. Predikat utamanya orang Yahudi itu adalah umat pilihan Allah, bukan umat berdosa. Nah, maka sudah dikatakan ya, supaya kamu membuka mata mereka, mata Gentiles, supaya mereka berbalik dari kegelapan, ya, berbalik kepada kegelapan, kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Artinya yes, Gentiles memang adalah orang-orang berdosa. Paulus mengaku itu. Dan sekarang justru panggilannya dia adalah pergi kepada Gentiles supaya mereka mendapatkan pengampunan dosa oleh iman mereka. Maka ini semua adalah on track janjinya. Dan selanjutnya saudara, Paulus menunjukkan bahwa apa yang dia kerjakan ini sebetulnya ini sudah diberitakan dok. Sudah diberitakan sejak di dalam Musa, sudah diberitakan juga di dalam kitab para nabi, saudara, di dalam seluruh narasinya PL tuh sudah, kalau kita tafsirkan secara benar, maka akan jelas tuh bahwa suatu hari nanti akan ada sang Mesias. Mesias itu akan menderita, menanggung dosa dan hukuman, dan Mesias itu nanti akan dibangkitkan, dan itu menjadi semacam kayak buah sulung dari rencana penebusan Allah yang pasti tidak mungkin gagal, yang pasti akan digenapkan. Jadi dimulai dengan bangsa Yahudi sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi itu, mereka semua akan menerima terang, mereka semua akan mendapatkan penebusan. Dan ini bukan universalisme ya, semua manusia diselamatkan, bukan ya. Tetapi seluruh skop penciptaan itu adalah miliknya Tuhan, dan semuanya itu akan mendapatkan pembaharuan dari Tuhan. Bukan cuma orang Yahudi, tapi skopnya itu sampai luas ya. Maka Paulus mengatakan ini ya, dialah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dia yang pertama ya, bukan satu-satunya ya, untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dia yang pertama, Yesus yang pertama bangkit, ya, tetapi nanti akan yang lain-lainnya akan mengikuti. Dan kalau kita perhatikan sudah di dalam beberapa bagian kitab suci ya, saya ingin coba untuk bacakan buah bagian ayat kitab suci ya, dari Yesaya pasal 42 dan Yesaya pasal 49. Pertama saya bacakan dulu Yesaya pasal 42. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Untuk membukakan, saudara, untuk membukakan, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Lalu satu lagi dalam Yesaya pasal 49. Saya bacakan ya, Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub. Aku akan mengembalikan orang-orang Israel yang terluput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah satu buah pasal yang berbicara tentang hamba Tuhan yang dinubuatkan itu. Hamba Tuhan itu nanti terlalu kecil. Kalau kamu itu hanya untuk bangsa Israel itu terlalu kecil ya. Dikatakan terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan
suku-suku Yakub terlalu kecil kalau hanya bagi orang Israel, tapi nanti akan menjadi terang bagi semua bangsa. Itu on track, sudah ada di dalam kitab Yesaya, dan sebetulnya kalau mau dirangkumkan di dalam seluruh PL sudah menyatakan hal itu. Maka sekarang sudah kita mendapati Paulus sedang memberikan satu buah penegasan, dan ini penting sudah para pembaca Injil Lukas ya, karena para pembaca Injil Lukas itu kebanyakan adalah orang-orang Gentiles ya, orang-orang non-Yahudi. Kita akan diajak untuk melihat bahwa bertobatnya orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yahudi yang akhirnya menerima berita tentang Yesus Kristus, menerima berita pertobatan, dan mereka pun bertobat, menerima Roh Kudus, saudara. Itu bukan semacam kayak appendix, bukan semacam kayak tambahan dari berita utama yang ada di antara orang Yahudi. Di dalam kepalanya orang Yahudi, saudara, mereka membaca PL enggak? Ya, membaca PL. Mereka tahu ada janji Allah kepada keturunan Abraham, tahu, saudara. Mereka tahu bahwa Abraham dan keturunannya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Namun saudara, mereka menghayatinya kurang lebih seperti ini saudara. Saudara kalau mengingat ya ucapan dari perempuan Sirofenesia ketika dia itu meminta kepada Tuhan Yesus, saudara, perempuan ini berkata, "Oh Tuhan, saya itu sebagai anjing ya, hanya akan makan remah-remah saja." Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh melemparkan roti yang harusnya diberikan anak kepada anjing. Saudara, itu adalah pengertian yang dimengerti oleh banyak orang Yahudi, saudara. Dan perempuan ini menyetujui apa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi tersebut, yaitu bahwa saya ini kan makan remah-remah saja. Dan ini cocok dengan teologianya, yaitu melalui keturunan Abraham, maka dalam tanda kutip ya, anjing-anjing, orang-orang Gentiles juga akan mendapatkan kelimpahan. Remah-remah sih, iya remah-remah, tetapi remah-remah Nabi Kerajaan Sorga itu begitu powerful. Jadi kurang lebih seperti itu sudah. Kalau mereka memikirkan tentang orang-orang Yahudi itu akan menjadi berkat bagi semua bangsa, iya. Tapi pikirnya kurang lebih adalah orang Yahudi yang paling utama, dan setelah itu akan ada di sini dan di sana sedikit-sedikit, di sini dan di sana orang-orang yang juga terberkati. Jadi kalau sampai sekarang itu terjadi satu buah kumpulan mesianis, ya kumpulan mesianis mestinya didominasi yang terutama oleh orang-orang Yahudi dengan ada beberapa orang-orang non-Yahudi di samping-sampingnya. Namun saudara, rupanya kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, saudara, kita mendapati ternyata caranya tidak seperti itu loh. Ternyata justru sebaliknya, saudara, melalui keturunan Abraham ini, saudara, yang nanti kita kenal di dalam Kristus ya, sang Mesias itu ya. Ini semua bangsa di muka dunia itu akan mendapatkan kelimpahan, bukan seperti kayak remah-remah. Lalu yang paling utama yang paling mendominasi adalah orang Yahudi. Sebaliknya, orang Yahudi itu akan menjadi channelnya. Dalam hal ini ya, di dalam Kristus Yesus itu akan menjadi channel untuk melimpahnya berkat sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi sekarang saudara tidak bisa disangkali bahwa di dalam Kristus itulah. Dan mereka lihat ya, sekarang jemaatnya Lukas, saudara, pembaca kitab Kisah Para Rasul ini melihat sudah bahwa di dalam komunitasnya mereka pun saat ini, ternyata banyak Gentiles-nya, banyak orang-orang non-Yahudinya yang ternyata terberkati. Jadi berbeda dengan yang dihayati oleh orang Yahudi. Meskipun teksnya sama, tapi penghayatannya berbeda, saudara. Teksnya adalah melalui keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dalam benak mereka, kami orang Yahudi, anak-anak makan bagian yang paling utama, nanti komposisi yang paling besar adalah bagi mereka, lalu akan ada sedikit-sedikit bagi bangsa luar. Tetapi sudah di dalam kepercayaan kitab suci yang sejati, yang inline dengan perjanjian lama, tidak demikian sudah. Justru keturunan Abraham ini dipakai untuk menjadi channel sudah, menjadi semacam kayak keran sudah. Begitu keran dibuka maka berkat Allah itu akan mengalir sampai ke ujung bumi sudah. Dan ini yang dipercaya oleh Paulus, ini yang diberitakan oleh Paulus, dan sekarang sudah. Kalau Anda yang tidak percaya, maka sebetulnya Anda sedang menendang ke galah rangsang, sedang menentang kekuatan yang jauh melampaui engkau. Maka sudah, sekarang di sini kita bisa melihat sudah, sebetulnya ya, yang saat ini, dulu ya, Paulus pernah ada dalam posisi itu. Dulu Paulus pernah ada dalam posisi yang menentang itu sudah. Paulus sudah menyaksikan kepada Agripa, dia sudah pernah menendang ke galah rangsang. Tetapi sekarang Paulus mengatakan bahwa terhadap penglihatan itu saya sepenuhnya taat. Maka sekarang yang ditantang adalah Agripa. Yang ditantang adalah Festus, yang ditantang adalah orang-orang yang saat ini sedang mendengarkan pada waktu itu sudah ketika hearingnya Paulus itu ya. Sekarang sebetulnya sedang menentang kekuasaan yang jauh lebih besar itu siapa? Yang sedang menendang ke galah rangsang itu siapa? Paulus sedang diadili? Ya, tapi sebetulnya pada saat yang bersamaan sudah sedang ada dakwaan ulang pada mereka yang tidak percaya. Ini semua inline kok, sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci kok, bahwa janji Allah itu akan sampai dan berkat Allah itu akan sampai kepada semua bangsa. Gak ada perkataan nanti semua bangsa akan dapatnya sedikit-sedikit saja, akan ada dapatnya itu sebagian-sebagian kecil saja. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dia berkata kepada perempuan Sirofenesia itu, roti harusnya diberikan kepada anak dan bukan kepada anjing-anjing. Nah, saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah sedang berbicara tentang urutan waktu. Betul, orang Yahudi dulu itu betul. Orang Yahudi dulu itu betul. Tapi setelah itu sudah, bukan berarti kalau sudah begitu Yahudinya paling banyak, yang lainnya dikasih berkat yang kecil saja, mengalir kecil sudah. Ya itu yang tidak ada sudah ya. Jadi secara urutan waktu betul sudah. Pada waktu itu sudah Yesus belum mati, belum bangkit, Roh Kudus belum turun, kesaksian
bagi semua bangsa itu memang belum terjadi sudah. Sehingga memang sudah pelayanan terhadap Gentiles itu cenderung masih terlimitasi sudah. Tuhan Yesus juga mengutus murid-murid hanya kepada kota-kotanya orang-orang Yahudi sudah. Itu masih terlimitasi sudah. Tetapi sudah itu adalah urusan waktu, bukan urusan planning sampai selama-lamanya sudah. Memang ada ucapan Tuhan Yesus, roti diberikan kepada anak sudah, tetapi itu bukan bicara tentang eskatologi seperti itu sudah. Dan sekarang sudah setelah Roh Kudus turun sudah, maka kesaksian berkat Allah di dalam Kristus akan sampai kepada semua bangsa. Sekarang tantangan dibalikan kepada Agripa. Kita para nabi menyatakan itu kok. Nah ini ya sudah ya. Saya bacakan kembali ini ya. Namun dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dan telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi, juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan satu buah pokok doa. Kita berdoa memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengaruniakan kepada kita satu buah persiapan yang baik. Ketika Tuhan itu berikan kepada kita kesempatan, kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kita, sehingga kita itu bisa menyaksikan Injil Tuhan dengan powerful. Seperti yang Paulus saksikan kepada Agripa ini tidak bisa dibantah. Dia kelihatannya sedang dihakimi, tapi pada saat yang bersamaan dia justru yang sedang menghakimi, sedang menantang. Bahwa ini yang sebetulnya sedang inline dengan seluruh kitab suci. Kalau ini yang inline dengan seluruh kitab suci, kenapa kamu tidak percaya? Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.